adili Jokowi. Kalau kita tidak melawan hari ini, ya berhadapan dengan rakyat. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita dengan menunggu waktu. Kehadiran Bapak Jokowi di HUT Gerindra kemarin begitu tampak diistimewakan, mengingat Bapak Jokowi adalah mantan Presiden ke-7, pendahulu Bapak Presiden Prabowo yang memang semestinya mendapat penghormatan. Namun beda cerita di mata mereka orang-orang yang tidak suka dengan kedekatan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Ada maksud lain lah, masih cawe-cawe lah, dan seterusnya. Bahkan kedekatan mereka di HUT Gerindra ini disambut seruan revolusi dari berbagai pihak. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyimak tanggapan bijak seorang bapak menanggapi statement para profesor, aktivis, dan tokoh politik yang menyerukan revolusi sebagai bentuk respon mereka terhadap kedekatan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Bapak ini juga beri pesan haru kepada para mahasiswa yang saat ini sedang tersesat dengan aksi demo Indonesia Gelap. Jadi yuk kita simak videonya. Bayang-bayang bakal ada gerakan rakyat yang akan menjadi people power nampaknya sudah semakin real. Seolah-olah ini tinggal a matter of time, tinggal menunggu waktu. Ini adalah adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Ya, kita bisa lihat ya, mengapa gerakan ini muncul. Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Kalau memang jadi, itu juga akan ada suatu gerakan mahasiswa dan juga masyarakat mengenai adili Jokowi. Ya. benarkah Indonesia gelap? Ya, ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power. Gitu kan, pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi Gibran. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Lawan Prabowo. Lawan Prabowo sekarang maju. Maju. Lawan Prabowo. Angkat kita lawan. Angkat kita berjuang. Kemesraan Prabowo Jokowi disambut ajakan revolusi. Apa yang sedang ramai diperbincangkan di medsos dan forum-forum dialog tentang begitu mesra dan solidnya hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang terlihat pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra rupanya disambut reaksi keras dari para pembenci Jokowi. Berbagai komentar bisa kita baca di medsos. Mereka berdua memuakkan Prabowo cuma berterima kasih sama Jokowi dan melupakan rakyat. Prabowo boneka Jokowi. Dan yang paling keras, beberapa orang menyuarakan people power dan meneriakkan revolusi. Pertanyaannya, revolusi macam apa yang mau dilakukan? Merebut kekuasaan dari pemerintah Prabowo yang sah secara konstitusi? Atas dasar apa? Presiden Prabowo bahkan mendapatkan 80,9% rating approval dari rakyat, 80% lebih dukungan parlemen. Presiden Prabowo juga tidak terseret kasus atau skandal apapun. Bahkan dalam Kongres Partai Gerindra beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dengan sangat tegas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk 5 tahun, bahkan kalau bisa 10 tahun.
Pak SBY menyatakan satu komando di bawah Panglima tertinggi Prabowo Subianto. Jadi kalau mau bikin revolusi, itu dasarnya apa? Kalau mau menggunakan people power itu, people yang mana? Yang sakit hati dan tidak bisa move on dari kekalahan pilpres dan pilkada? Berapa banyak? Jangan sampai membawa massa turun ke jalan yang jumlahnya kalah jauh sama tukang gorengan yang mangkal ikut mengais rezeki. Nanti malah jadi tertawaan para pengguna jalan. Ya contohnya akun yang biasa komentar miring dan keras di video saya. Begitu dicek, followernya nyaris nggak ada. Nah yang begitu yang mau menggerakkan massa, yang begitu yang mau bikin revolusi. Memang kita tidak boleh meremehkan orang-orang jahat. Walaupun secara de facto pemerintahan Presiden Prabowo bisa dibilang di atas angin dan posisi Presiden Jokowi juga tetap tinggi di mata rakyat, tapi orang jahat tetap akan terus bersiasat. Modalnya bukan kebenaran, modalnya bukan kebaikan, tapi ambisi berkuasa dan uang. Jadi cara menghabisinya sebenarnya gampang. Ditonton sambil ngopi saja. Biarkan jungkir balik sendiri sampai ambisinya tipis dan uangnya habis. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran-kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes-protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dulu.
Indonesia gelap ndasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin gak jelas dan makin gak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan? Ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan. Dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik. Kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju. Semoga bermanfaat.